Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Saga yang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead season 8 di episode yang ketiga, dimana kini kita masih dalam masa peperangan melawan kelompok Savior. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. They are coming for us. A powerful force. And yet Carol's fine. We have strategy. Meski tahu jika kelompok Savior sedang menuju ke tempat mereka, King Ezekiel meminta pasukannya untuk terus berjuang demi kemerdekaan mereka. Dan meski jumlah Savior jauh lebih banyak, namun Carol berkata jika mereka tetap akan menang dari segi strategi. Tak ingin membuang waktu, Ezekiel mengajak mereka untuk bergegas menyambut kedatangan kelompok Savior. Sungguh pintar dengan teknik pura-pura menyerah, mereka pun berhasil membantai habis kelompok Savior. Kemudian, Ezekiel mengajak mereka untuk terus maju. Sementara di sisi lain, Morales pun syok jika orang yang sering dibicarakan itu adalah Rick dari Atlanta. Dan saking berharganya, Morales mendengar jika Negan melarang mereka untuk menghabisi Rick, Maggie si janda, dan King Ezekiel, kecuali jika terpaksa. Dan kini, Morales berkata jika situasi ini ia anggap sebuah keterpaksaan dan ia akan menghabisi Rick sekarang juga. Sementara di medan pertempuran, Aaron pun sedih saat melihat sahabatnya ini mengalami pendarahan ekstrim. Namun di tengah rasa mules, Eric meminta Aaron untuk kembali ke peperangan, di mana mereka pastinya membutuhkan bantuanmu. Lantas, Eric pun meminta Aaron untuk memenangkan peperangan ini dan membawa kedamaian bagi seluruh rakyat. Di tengah kesedihan, Aaron pun terpaksa harus meninggalkan Eric yang terluka di bawah pohon jengkol. Kembali pada Rick, ia pun menanyakan keberadaan keluarga Morales saat ini. Lantas Morales memberitahu jika keluarganya tidak mampu selamat karena kota tujuan mereka saat itu sudah luluh lantak. Mendengar hal itu, Rick pun turut prihatin mengingat dirinya pun telah banyak kehilangan keluarga, di mana Lori, Shane, Abah Del, T-Dog, bahkan Glenn kini sudah mati. Namun Glenn mati akibat Negan yang telah merujaknya menggunakan pemukul baseball tepat di hadapan istrinya yang kini sudah menjanda. Mendengar hal itu, Morales pun sadar jika si janda yang dimaksud adalah istrinya Glenn. Tapi meskipun begitu, ia akan tetap setia pada kelompok Savior, di mana ketika itu Morales berhutang nyawa pada Negan, dan itulah sebabnya ia masih hidup sampai sekarang karena ia telah bergabung dengan kelompok Savior. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Wait, no! malang sekali Daryl yang mengetahui Morales tidak akan bisa disadarkan, memilih untuk menghabisinya saja. Hingga di tengah rasa syok, tiba-tiba di tengah serangan susulan, Rick pun menemukan tabung pemadam. Akhirnya dua maut ini berhasil menghabisi serangan susulan dari kelompok Savior. Setelah menghabisi semua anggota Savior yang berada di pos, Rick pun terlihat mengambil foto seperti yang biasa Negan lakukan saat merujak Glenn.
Sementara itu, tangis Aaron pun pecah saat melihat Eric tak terselamatkan dan sudah berubah menjadi zombie. Di saat itu pula, Scott berusaha menguatkan Aaron dan mengajaknya untuk pergi. She was inside. Melihat Rick yang membawa bayi, Aaron yang sedang bersedih meminta agar dirinya saja yang mengurus dan membawanya ke Hilltop. Terlebih ia pun yakin jika si bayi akan lebih aman berada di Hilltop bersama Maggie. Mendengar hal itu, Rick pun mempercayakan si bayi yang bernama Gracie ini pada Aaron. Sementara di sisi lain, Tara pun kesal pada Paul yang malah berencana membawa anggota Savior ini ke Hilltop. Di tengah kelakuan si gondrong yang tengil, Morgan pun heran dengan keputusan Paul yang malah ingin membawa mereka ke Hilltop. Namun Paul berkata, jika meski mereka sudah melakukan hal yang sangat jahat, mereka tetaplah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Melihat Morgan yang memakai armor kecil, si gondrong yang so asik malah meledeknya, di mana armor itu terlihat sangat konyol, sama seperti pemilik sebelumnya yaitu Benjamin. Namun baru saja akan menghabisi si gondrong, situasi pun menjadi kacau saat para zombie mulai berdatangan. Melihat si gondrong dan barisannya kabur ke hutan, Morgan yang murka berusaha mengejarnya. Lagi-lagi, Paul yang sok suci mencegah tindakan Morgan, dan seolah mendapat karma, kini Morgan merasakan apa yang Ricky rasakan saat Morgan masih memiliki sifat sok suci di season sebelumnya. Di tengah kekesalan, Morgan berkata jika tidak ada manusia yang suci, di mana mereka yang sudah berbuat dosa harus mendapat hukuman. Akan tetapi, Paul meminta Morgan untuk tenang, di mana mereka adalah manusia yang nantinya akan hidup berdampingan di masa depan. A little trouble? Anjay! Akibat perbedaan pendapat, kini kita akan melihat pertarungan Black Myth Wukong dan juga ilmu bela diri tingkat tinggi dari Paul. Is it over, Morgan? Is it? Di tengah pertarungan sengit, Morgan meminta Paul untuk tidak ikut campur dengan keputusannya, meskipun keputusannya dianggap salah. Namun Tara berkata jika keputusan Morgan sudah benar, di mana si Paul saja yang sok suci. Hey! Sementara di Hilltop, Maggie dan Enid pun kaget saat melihat Georgie datang membawa mobil Gabriel. Namun Georgie si pecundang langsung berbohong dengan mengatakan tidak tahu apa-apa. Dirasa bacotannya tak bisa dipercaya, Maggie pun berkata jika Georgie sudah tidak lagi diterima di sini, bukannya lu lebih memilih kelompok Savior. Namun Georgie beralasan jika ia hanya ingin Hilltop dan rakyatnya tetap aman, sehingga mau tak mau ia harus membuat kesepakatan dengan Negan. Merasa iba dengan Georgie yang terus memohon, Maggie yang berubah pikiran membiarkannya masuk. I've changed. I'm a believer now. We are not letting them in. No way! Sesaat kemudian, Georgie pun menolak keras keinginan Paul yang malah membawa puluhan tahanan kelompok Savior. I have stared into the face of Gregory! Kembali pada permasalahan, Maggie pun enggan menerima mereka dengan alasan jika mereka sangat berbahaya. Terlebih di sini banyak wanita, lansia, dan anak-anak. Mengetahui hal itu, Paul berkata jika mereka sudah menyerah dan lebih baik dikurung terlebih dulu sampai kita memiliki keputusan. Di sisi lain, King Ezekiel dan Queen Carol masih melakukan penyerangan.
Dirasa mereka sudah menguasai camp ini, Ezekiel pun terlihat senang. Terlebih tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Hingga saat mereka akan merayakan keberhasilan, tiba-tiba my god! Tiba-tiba saja mereka dihujam tembakan dengan senjata berat. Apakah mereka masih bisa selamat? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.